Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kalisya dengan NIM 210.132. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari buku Modern Control Engineering dengan topik materi yaitu Control System Analysis and Design. Nah, baiklah, mungkin bisa kita mulai saja langsung. Nah, sini sudah ada ringkasan saja, tidak terlalu banyak. Nah, di sini tahap pertama itu saya akan mulai dengan pengenalan tentang materinya, yaitu control system analysis dan desain root locus method. Nah, dengan istilah respon frekuensi, yang dimaksud adalah respon kondisi tunak suatu sistem terhadap masukan sinusoidal. Dalam metode respon frekuensi, divariasikan frekuensi input sinyal selama rentang tertentu dan mempelajari respon yang dihasilkan. Dalam bab ini, menyajikan pendekatan respon frekuensi untuk analisis dan desain sistem kontrol. Informasi yang diperoleh dari analisis tersebut berbeda dari apa yang kami dapatkan dari analisis root locus. Salah satu keuntungan dari pendekatan respon frekuensi adalah bahwa kita dapat menggunakan data yang diperoleh dari pengukuran pada sistem fisik tanpa menurunkan model matematikanya. Metode respon frekuensi dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh Nyquist, Bode, Nicol, dan banyak lainnya. Metode respon frekuensi paling kuat dalam teori kontrol konvensional. Keuntungan dari pendekatan respon frekuensi adalah bahwa tes respon frekuensi secara umum sederhana dapat dibuat secara akurat dengan menggunakan generator sinyal sinusoidal yang tersedia dan peralatan pengukuran yang presisi. Selain itu, pendekatan respon frekuensi memiliki keuntungan bahwa sistem dapat dirancang sedemikian rupa sehingga efek kebisingan yang ditimbulkan dapat diabaikan. Nah, oke, selanjutnya. Memperoleh output steady state ke input sinusoidal. Kami akan menunjukkan bahwa kekeluaran kondisi tunak dari sistem fungsi alih dapat diperoleh langsung dari fungsi sinusoidal, yaitu fungsi alih di mana S digantikan oleh J omega ya, di mana omega adalah frekuensi. Misalkan fungsi GS itu second dalam sistem dapat ditulis sebagai rasio 2 polinomial dalam S. Itu adalah G dalam kurung S per G dalam kurung S sama dengan P dalam kurung S per Q dalam kurung S sama dengan P dalam kurung S per dalam kurung S tambah S1 dalam kurung lagi S tambah S2. Lalu S ditambahkan Sn ya. Keluaran YF dari sistem yang ditransformasi Laplace adalah Y dalam kurung S sama dengan G dalam kurung S X dalam kurung S. Lalu sama dengan P dalam kurung S sama dengan P dalam kurung S per Q dalam kurung S. Lalu dibagi dengan X dalam kurung S. Akan ditunjukkan bahwa setelah menunggu sampai kondisi yang tunak tercapai, respon frekuensi dapat dihitung dengan menggantikan S dalam fungsi alih dengan J omega. Itu akan ditunjukkan bahwa respon kondisi tunak dapat diberikan oleh G dalam kurung J omega lalu Mi sama dengan Mi om. Menyajikan karakteristik frekuensi respon dalam bentuk grafis. Itu fungsi transfer sinusoidal. Fungsi kompleks dari frekuensi V dicirikan oleh besarnya dan sudut fase. Dengan frekuensi sebagai parameter, ada 3 representasi fungsi transfer sinusoidal yang umum digunakan. 1. Diagram Bode atau plot logaritma, 2. Plot Nernst atau plot kutub, dan 3. Plot log magnitudo versus fase, plot Nichols, dalam kurung plot Nichols ya. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang diagram Bode atau plot logaritma. Nah, diagram Bode terdiri dari 2 grafik. Salah satunya adalah plot logaritma besarnya fungsi transfer
sinusoidal. Itu lainnya adalah plot sudut fase. Keduanya diplot terhadap frekuensi pada logaritma skala. Representasi standar magnitudo logaritmik atau G dalam kurung J omega adalah 20 log. Lalu G dalam kurung J omega, di mana basis logaritma adalah 10. Lalu satuan yang digunakan dalam representasi besar ini adalah desibel. Biasanya disingkat dengan dB. Dalam representasi logaritmik, kurvanya adalah digambar pada kertas semilog, menggunakan skala log untuk frekuensi dan skala linear untuk keduanya besarnya, tetapi dalam desibel ya, atau sudut fase dalam derajat. Keuntungan utama menggunakan diagram Bode adalah perkalian besaran dapat diubah menjadi penjumlahan. Selanjutnya, metode sederhana untuk membuat sketsa perkiraan kurva log magnitudo tersedia. Memperluas rentang frekuensi rendah dengan menggunakan skala logaritmik untuk frekuensi sangat menguntungkan. Kenapa? Karena karakteristik pada frekuensi rendah paling penting dalam praktik sistemnya. Meskipun tidak mungkin untuk memplot kurva sampai ke frekuensi 0, karena frekuensi 0 sama dengan negatif tak hingga. Ini tidak membuat masalah yang serius. Oke. Baiklah, sebentar ya. Oke, selanjutnya basic factor of G atau dalam kurung J omega H dalam kurung J omega. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, keuntungan dalam menggunakan plot logaritmik adalah kemudahan relatif memplot kurva frekuensi respon. Dasar faktor-faktor yang sering terjadi pada fungsi alih arbitrer G dalam kurung J omega H dalam kurung J omega adalah 1. Gain K, 2. Integral dan derivative faktor, 3. First order faktor ya. Lalu keempat adalah quadratic faktor. Bisa dilihat pada angkanya. Lalu the gain K, angka yang lebih besar dari satu memiliki nilai positif dalam desibel. Sedangkan bila bilangan yang lebih kecil dari satu memiliki nilai negatif. Nah, kurva log magnitudo adalah sebuah konstanta gain K. Adalah garis lurus horizontal pada besarnya 20 log k desibel. Sudut fasa dari gain K adalah 0. Efek dari memvariasikan gain K adalah fungsi transfer, bahwa menaikkan atau menurunkan kurva log magnitudo dari fungsi transfer dengan yang sesuai konstan, tetapi tidak berpengaruh pada kurva fase. Nah, sebuah baris konvers angka desibel diberikan pada gambar 74. Lalu nilai desibel dari setiap nomor dapat diperoleh pada baris ini. Jika suatu bilangan bertambah dengan faktor 10, nilai desibel yang sesuai dengan meningkat dengan faktor 20. Hal ini dapat dilihat dari mengikuti 20 log dalam kurung KX10. Lalu sama dengan 20 log K ditambah dengan 20. Ini sama dengan 20 log dalam kurung KX10N. Lalu sama dengan 20 log K ditambah 20N. Nah, bisa lihat di sini kurvanya ya, desibel dengan dB dari 40 naik hingga ke 20, dari minus 40. Lalu perhatikan bahwa ketika dinyatakan dalam desibel, kebalikan dari suatu bilangan berbeda dari nilainya hanya dalam tanda, yaitu untuk bilangan K. Nah, 20 log ini, 20 log K sama dengan negatif 20 log 1 per K. Nah, mungkin itu saja ringkasan yang dapat saya sampaikan tentang materi kontrol sistem analisis dan desain root locus method. Nah,
Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.